Suamiku. Istriku. Suamiku. Kakak. Akhirnya kamu kembali juga. Aku sangat merindukan kamu. Putri kita, kamu. Putri kita. Dia sudah kembali menemuiku. Tapi sekarang dia pergi lagi. Dia meninggalkan aku. Tenanglah. Aku yakin dia pasti baik-baik saja. Dia bisa menjaga dirinya. Putri kita tidak kemana-mana, Padmini. Dia ada di dekat kita. Seandainya saja aku bisa memeluknya juga, pasti kebahagiaan ini akan semakin terasa. Aku bisa bersatu dengan istri dan putriku. Mencintaimu. Rasanya hidup ini tak berarti apa-apa tanpamu. Lebih baik aku mati saja. Narirati, aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu, Rati. Akan kubuktikan bahwa cintaku bukanlah cinta yang biasa. Aku
akan jatuhkan diriku ke jurang, Rati. Rati. Selamat tinggal, Nari Rati. Apa yang Kang Mas lakukan? Kalau sampai Kang Mas benar-benar mati di jurang ini, bagaimana dengan anak dan istri Kang Mas? Mereka masih membutuhkanmu. Dimas! Kamu tidak perlu menasihatiku. Aku begini juga karenamu. Kamu menghancurkan hidupku dengan merebut dari Rati. Ya! Kuasai dirimu, Kang Mas. Jangan emosi seperti ini. Mati kamu, Dimas. Kang Mas. Yang mengganggu kami semua adalah ulah manusia. Kita harus bisa menangkapnya. Tapi Laras, bagaimana caranya? Siapa ya? Aduh, kamu percaya? Kasih dong. Aduh, kamu ya? Aduh. Apa-apa ditambah. Setan jadi-jadian itu sedang beraksi. Bagaimana kalau kita tangkap saja dia? Jangan dulu. Sebaiknya kita lihat saja wajah wujudnya. Baru kita tangkap. Kansa. Janjinya sama sekali tidak bisa dipegang. Dia masih saja berbuat ulah. Aku bisa menghilang. Sekarang tidak bisa melihat aku. Jangan. Rupanya kamu, Kamsa, yang sudah mengganggu penduduk kampung. Dasar anak nakal. Ini dia anak yang sudah mengganggu dan mengata-ngata kampung kita. Kadipaten, biar dihukum seberat-beratnya. Aduh, jangan dipenjara aku. Aduh. Maaf Kanjeng Pangeran. Hasil pemeriksaan hamba, Kanjeng Pangeran sulit mempunyai keturunan. Karena Kanjeng Pangeran mandul. Kamu sudah benar-benar menghina aku, Laks. Beraninya kamu membicarakan permasalahanku terhadap Pak Winara. Dengan cara dia menyuruh kamu membawa tabib ini. Kamu jangan menyalahkan Paman Kebawinara. Dia hanya berniat baik. Lagi pula, kamu sendiri kan yang bilang. Bisa saja tabib di sini salah. Makanya aku memastikan. Kamu benar-benar mandul. Tahu tidak? Pergi kamu dari sini. Sebelum prajurit-prajurit itu menangkap, cepat pergi. Baik, Kanjeng. Tidak, kamu tidak boleh pergi sebelum memeriksa. Kamu berani membantahku. Kamu tahu apa hukumannya bagi orang yang membantah? Tidak peduli kamu itu. Aku akan tetap menghukum. Rati, kenapa kamu mengembalikan keris Nenggala Cakra? Seharusnya keris itu kamu simpan dan kamu pelihara. Apa kamu benar-benar terbebani menjadi putri Manguntur? Sudah aku bilang, aku sama sekali tidak merasa terbebani.
Aku sengaja menaruh keris itu di sana karena aku merasa keris itu akan lebih aman jika disimpan di tempatnya. Sebentar lagi akan lahir pewaris baru, dan dia juga merupakan penerus Eyang. Jadi, dia juga berhak memiliki keris itu. Tapi, kamu benar-benar cucuku. Aku tidak bisa memungkiri kalau aku ini juga cucu Eyang. Hanya saja, aku tidak siap menjadi putri Manguntuh. Jadi, aku minta maaf sekali lagi atas sikapku, Eyang. Sekarang tenagaku sudah bertambah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkanku, termasuk Putri Manguntuh. Bersabar lagi. Aku akan menepati janjiku untuk menguasai Kadipaten Kurau dan Manguntuh. Berhati-hatilah kalian di jalan. Jagalah Padmini baik-baik. Tentu saja, Romo. Aku menjaga Padmini lebih dari nyawaku sendiri. Kalian tetap waspada. Biakta bisa menyerang kita kapan pun. Kurang ajar. Respati telah berhasil menipuku. Rupanya dia ingin mengadu kepintaran denganku. Baiklah. Sekarang kita buktikan. Dia atau aku yang lebih hebat. Berani kalian melangkahkan kaki kalian. Selamanya kalian jangan menginjakkan kaki di rumah. Kami tidak bisa terus-menerus menghabiskan sisa hidup kami hanya menjadi dayang. Kami akan pergi untuk mengadu nasib. Mengadu nasib? Apa maksud kalian? Kami akan pergi menemui Biakta. Kami yakin hanya dialah yang akan mengubah nasib kami. Biakta, apa kalian sudah gila? Jika kalian ketahuan, maka hidup kalian akan berakhir di tiang gantungan. Ah, sudahlah Bopo. Bopo tidak perlu menakut-nakuti kami. Tekad kami sudah bulat. Bopo atau siapapun juga tidak bisa menghalangi langkah kami. Ayo Parwati, kita pergi. Aku memperingatkan kalian karena aku tidak ingin kalian menyanyiakan hidup kalian dengan kematian yang sia-sia. Biakta! 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 Biakta, keluar! Ayo kita cari ke sana.
Syukurlah, tidak terjadi apapun pada Romo dan Biung. Sekarang, aku bisa kembali ke Manguntur dengan tenang. Pak Willy, biarkan kamu lelah. Sebaiknya kamu istirahat. Dayang, tunggu aku di jalan. Antar Pak Willy ke kamarnya. Romo, kita tidak bisa lagi meremehkan Biakta. Dia menyamar sebagai diriku dan masuk ke Manguntur. Hampir saja dia mengecoh ke Winara. Apa? Jadi Biakta masih berani datang ke Manguntur? Benar sekali, Romo. Biakta sangat berbahaya. Kita tidak pernah tahu apa tujuan dia selanjutnya. Itu yang Romo khawatirkan. Dia datang ingin membalas dendam dan akan memburu kamu, Respati. Aku tidak pernah takut, Romo. Walaupun nyawaku sebagai taruhannya. Tidak, Respati. Romo tidak ingin membiarkannya. Romo tidak ingin Romo punya cucu tanpa seorang ayah. Untuk berjaga, kamu harus selalu kawal oleh Arya Kamandanu. Aku rasa tidak perlu, Romo. Ini terlalu berlebihan. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Romo tahu, Respati. Tapi Romo tidak ingin Biakta yang ingin membunuhmu itu terulang kembali. Kanjeng memanggil hamba. Iya, Bandawa. Sebagai kepala prajurit, aku ingin kamu menjaga keselamatan putraku Respati. Karena kamu satu-satunya yang bisa aku andalkan. Daulat Kanjeng. Hamba akan berusaha menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih, Bandawa. Biakta! Biung, kita mau kemana lagi? Aku sudah lelah. Kamu pikir hanya kamu yang lelah? Biung juga. Tapi kita tetap harus menemukan Biakta. Biakta! Aduh, kita cari lagi. Ada perlu apa kalian mencariku? Romo? Bodoh! Jangan pernah memanggilku Romo, karena aku bukan Romomu. Sudahlah Biakta. Kamu tidak perlu semarah itu. Lagi pula, kita akan hampir menjadi satu keluarga. Sekarang tujuan kita sama. Kami akan siap membantumu, Biakta. Membantu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk? Apa saja, Biakta. Setelah kamu kembali bisa menguasai Manguntur, kamu harus menjadikan aku putri Manguntur dan biungku sebagai permaisurinya. Putri. Permaisuri. Iya, karena hanya posisi itu yang pantas untuk kita. Ampun. Dengar, aku punya pekerjaan yang cocok untukmu. Ikut aku. Ini semua karena Biung. Coba kalau kita masih di sana, tidak mungkin kita mendengar seperti ini. Kurang ajar. Kamu kenapa menyalahkan Biung? Ini semua kan gara-gara ide gila kamu. Kamu yang bilang kalau Biakta bisa merubah nasib kita. Apa yang berubah? Kita malah tambah sial. Ya sudah Biung, kita pergi saja dari sini. Kita kembali ke Mabopo. Ayo Biung, cepat kita pergi. Hei, mau lari kemana kalian? Jangan coba melarikan diri dariku, atau ilmuku akan menghancurkan tubuh kalian. Ampun Biakta. Rati. Ada apa, Bopo? Sepertinya Bopo cuma sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Biungmu dan Parwati pergi mencarikan Respati palsu untuk diajak kerjasama. Apa? Kenapa mereka nekat melakukan itu semua?
Padahal sekarang semua orang sedang mencari Kanjeng Respati. Bagaimana jika mereka ikut dihukum dan digantung mati? Itu juga yang Bopo khawatirkan. Tapi kamu tahu bagaimana Parwati dan Biungmu itu kan? Mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari Bopo. Jagat Dewa Batara, semoga mereka berdua tidak apa-apa. Kemana sebenarnya Biung dan Parwati pergi mencari sepatu palsu? Rati, ayo cepat ikut denganku. Arya, mau apa kamu? Lepaskan aku. Rati, maafkan aku. Aku bukan bermaksud tidak sopan padamu. Tapi aku hanya ingin mengajakmu untuk segera pergi dari sini. Meninggalkan tempat. Apa maksud kamu? Iya. Kamu sudah mendengar berita itu kan? Respati palsu sekarang bertambah kuat, Rati. Dan aku yakin dia pasti akan segera merebut kembali kadipaten ini. Untuk itu aku mengajakmu untuk bekerja sama dengan dia. Dengan begitu kita akan aman. Apa kamu sudah gila? Itu sama saja dengan melakukan perbuatan hianat. Dan aku tidak akan pernah melakukan perbuatan tercela seperti itu. Walaupun aku hanya daya, tapi aku bukan pengecut. Dan aku sangat menjunjung tinggi kesetiaan pada atasanku. Rati, ini namanya bukan perbuatan pengecut. Tapi ini siasat agar kita dapat bertahan hidup. Terserah kamu bilang apa, tapi aku tidak akan pernah ikut denganmu. Rati, dengarkan aku, Rati. Ini aku lakukan demi kamu. Rati, tunggu Rati. Rati, aku mau Rati. Buka pintu ya, Rati. Dengarkan aku, Rati. Aku lakukan ini semua demi kebaikanmu, Rati. Rati. Tidak bisa seperti ini. Kalau Rati tidak mau diajak secara baik-baik, aku akan cari cara lain untuk memaksanya. Sebaiknya Kanjeng segera istirahat. Sementara hamba akan berjaga di luar. Kamandan, kamu tidak boleh terlalu berlebihan. Aku tahu kamu pasti lelah. Sekarang istirahatlah. Tidak usah memikirkan hamba, Kanjeng. Hamba melakukan ini karena sudah tugas dan kewajiban hamba untuk melindungi Kanjeng. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Kanjeng, hamba tidak akan memaafkan diri hamba sendiri. Jadi hamba harap Kanjeng tidak menghalangi tugas hamba ini. Baiklah, kalau itu mau. Ternyata mereka memperketat penjaga. Baiklah. Aku akan buktikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangiku. Maafkan aku, Rati. Aku terpaksa melakukan ini
Aku harus membawamu pergi dari sini. Gawat, nanti datang. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba kepala aku jadi pusing? Jangan-jangan minuman itu. Sekaranglah saatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku bisa ada di sini? Jangan-jangan kamu yang masukkan obat ke dalam minumanku sampai aku tidak sadarkan diri. Iya kan? Ratih, aku mohon, kamu tenanglah. Aku memang melakukannya padamu. Tapi tolong percaya padaku. Aku ingin mengajakmu bergabung dengan Respati palsu. Dengan begitu, kita berdua akan selamat. Bohong. Itu cuma alasan kamu kan? Kalau kamu memang benar-benar peduli terhadap aku, kamu tidak akan melakukan ini semua. Tidak akan kamu benar-benar kelewatan. Aku tidak akan maafkan kamu. Ratih, aku mohon percaya padaku, Ratih. Aku sungguh-sungguh mengkhawatirkanmu. Jadi tolong. Aku sampai nekat melakukan semua ini. Kalau kamu benar-benar mengkhawatirkan aku, kamu tidak akan pernah mengajakku bergabung dengan Respati. Tapi Ratih. Lepaskan aku. Ratih, cukup. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu harus ikut denganku. Lepaskan aku. Ratih! 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 Kamu tidak apa-apa? Aku mohon, jangan lari lagi ya. Ayo kita kembali. Hati-hati. Hei! Siapa yang menyuruhmu menyentuh guci itu? Biung! Biung! Ada apa? Apa yang terjadi? Hah? Ada apa? Sekali lagi kamu berani menyentuh guci biungku, aku akan mengirimmu ke neraka. Ampun Kanjeng, ampun. Hamba berjanji tidak akan menyentuhnya lagi Kanjeng. Hamba akan melakukan apa saja Kanjeng. Benar Kanjeng, jangan bunuh putri hamba. Dia pasti tidak sengaja menyentuhnya. Ampuni kami. Dengar, kali ini aku akan memaafkan kalian. Kalau sekali lagi kalian berani, aku akan membunuh kalian. Iya Kanjeng, iya. Hamba janji, hamba tidak akan menyentuhnya lagi Kanjeng. Hamba berjanji. Kamu jangan pernah macam-macam seperti itu lagi. Ingat. Ayo. Nanti mau apa mereka berduaan di situ? Parwati.
bisa dari sini? Harusnya aku yang bertanya. Untuk apa kesini kalian? Hah, sudah kehabisan tempat buat pacaran ya? Begini Parwati. Kami mencari Biakta. Kamu mencarinya juga kan? Apa kamu sudah menemukannya? Tolong, beritahu kami di mana dia berada. Rati, untuk apa kalian membawa mereka ke tempat ini? Ampun Kanjeng, tapi Jutangga memaksaku. Kanjeng, apa yang dikatakan oleh Parwati itu benar. Hamba yang meminta untuk dibawa kemari. Untuk apa kamu ingin bertemu denganku? Tolong Kanjeng jangan salah paham. Hamba kemari untuk mengabdi kembali kepada Kanjeng. Kamu ingin bergabung denganku? Tentu saja Kanjeng. Hamba pernah berjanji untuk selalu setia pada Kanjeng. Dan sekarang hamba di sini untuk membuktikan janji hamba. Mohon izinkan hamba tetap mewujudkan cita-cita kita, yaitu menguasai Nusantara. Bagus! Bagus sekali. Kamu akan bergabung denganku. Tapi ingat, sedikit saja kamu berkhianat, aku akan memenggal kepalamu. Mengerti? Baik Kanjeng. Aku akan pergi. Kamu harus menjaga tempat ini. Hamba mengerti. Kamu lagi. Kenapa? Di Kadipaten ketemu kamu di sini juga. Selalu saja mengikuti kami. Ada apa? Hah? Rupanya di sini tempat persembunyian Biakta. Pantas saja tidak ada yang bisa menemukannya. Jika kalian tidak ingin mati, menyingkirlah. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Rusmati, keluarlah. Hadapi aku, Biakta. Pengecut! Untuk memulihkan tenaga Kanjeng, sebaiknya untuk sementara ini jangan dulu berlatih terlalu berat. Terima kasih, Komandan. Lapor Kanjeng. Di luar ada Biakta yang berteriak-teriak ingin menantang Kanjeng. Biakta. Jangan Kanjeng, sebaiknya jangan keluar dulu. Aku sudah muak, Komandan. Dia selalu saja mengganggu hidupku. Dia tidak puas kalau di antara kami tidak ada yang mati. Jangan terpancing Kanjeng. Memang inilah yang diinginkan oleh Biakta. Jika Kanjeng menghadapinya dengan amanah, maka Kanjeng akan sangat mudah dikalahkan olehnya. Biar hamba saja yang keluar untuk menghadapinya. Berhati-hatilah. Bunuhlah aku, Kamandanu. Tapi setelah itu, kamu tidak bisa melihat lagi kekasih dan kakak tersayang. Apa maksudmu? Di mana Rati? Dan di mana Kamas Dwi Bangga? Kamu tidak usah takut, Kamandanu. Sekarang ini mereka baik-baik saja. Tapi tidak tahu kalau jiwa pembunuhku kambuh.
mereka bisa mati. Biadab! Jangan pernah berani kamu menyakiti mereka. Berdoalah, Komandan. Berdoalah supaya mereka selamat. Biakta! 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 Respati. Romo dengar Biakta datang ke istana ini. Apa itu benar? Benar sekali, Romo. Dia sengaja datang untuk menantang, tapi Bandawa melarangku untuk menghadapinya. Kanjeng, Kanjeng. Keadaan genting, Kanjeng. Rati dan Kamas Dipangga disandra oleh Biakta. Rati, Iya, Kanjeng. Biakta sendiri yang bicara pada hamba. Hamba sudah berusaha mengejarnya. Tapi saya, dengan ilmu Mandapa, dia berhasil menghilang. jangan-jangan Biakta sudah tahu kalau Narirati adalah putriku. Itu mustahil. Tidak semua orang tahu kalau Nararati itu adalah putri kamu. Lalu apa tujuannya untuk menyandra Narirati? Itu mungkin saja. Karena dia tahu yang bisa mengalahkan dia hanya Arya Kamandanu. Makanya dia sengaja menyandar Nararati dan Arya Dwi Pangga. Itu semata-mata untuk melemahkan Arya Kamandanu. Hamba tidak akan membiarkan Biakta menyakiti Narirati maupun Kamas Dwi Pangga. Arya Kamandanu, kamu aku tugaskan untuk membebaskan Nararati dan Arya Dwi Pangga. Cari mereka dan selamatkan mereka. Daulat, Kanjeng. Romo, aku tidak bisa membiarkan putriku disandra oleh Biakta. Aku harus ikut. Raspati, tunggu. Tunggu, Raspati. Kamu ingin mencari putrimu kemana? Kemanapun, Romo. Romo mengerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus memikirkan istri dan kadipaten ini. Ingat, Raspati. Istri kamu sedang mengandung calon penerus kadipaten ini. Kalau kamu pergi, siapa yang akan melindungi dia? Bisa saja Biakta datang dan menyakiti istri kamu lagi. Tapi bagaimana dengan putriku, Romo? Aku tidak mau Narirati disakiti oleh Biakta. Selama Biakta belum sampai ke tujuannya, dia tidak akan mungkin menyakiti Nararati. Percayakan saja sama Arya Kamandanu. Dia mampu melakukan tugasnya dengan baik. Apa kamu benar-benar tidak tahu kemana hilangnya Narirati? Sama sekali tidak, Kanjeng. Hamba juga sangat mengkhawatirkan keadaan Narirati. Apa mungkin hilangnya Narirati ada kaitannya dengan hilangnya Parwati dan Kanti? Jika aku mengatakan yang sejujurnya, kalau Kanti dan Parwati sengaja pergi meninggalkan istana Manguntur untuk bekerja sama dengan Biakta, bisa-bisa aku yang dihukum. Oh, jagat Dewa Batara, apa yang harus kulakukan? Guru, ada yang kamu tahu? Hamba... Bagaimana? Kalian menemukan Narirati? Belum, Kanjeng. Para prajurit sudah menyusuri semua tempat yang ada di Kadipaten Manguntur ini. Tapi kami juga belum berhasil menemukannya. Kalau begitu cari terus. Temukan dia segera. Baik, Kanjeng. Rasanya aku tidak bisa begini terus. Aku harus mencarinya sendiri. Hamba ikut, Kanjeng. Rati! 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 Kita cari sana aja. Ngawal. Rati! Paman! Kanjeng! Pandawa, untunglah aku bertemu denganmu. Apa kamu tahu keberadaan Narirati? Sejak semalam dia pergi dan sampai sekarang dia belum pulang. Rati dan Kang Mas Dwi Pangga ada dalam pengawasan Biakta, Kanjeng. Apa? Biakta! Iya, Paman. Entah apa tujuannya, tapi yang pasti, Biakta ingin menyebar teror dan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Oh, jaga Dewa Batara. Tolonglah Rati. Jangan sampai penjahat itu melukainya.
Itu Kang Mas. Konon kabarnya dia memiliki ilmu kesaktian mandraguna yang setara dengan Empu Ratu Bayakta. Dan dia juga bisa menciptakan senjata yang ampuh dan sakti. Jika benar semua ucapan, aku berani bayar lebih mahal untuk senjata yang lebih sakti dari keris Getala Cakra dan pedang naga emas. Tenang saja Kang Mas. Dijamin semua keinginan Kang Mas akan segera terwujud. Apa kamu yakin? Ini benar-benar rumahnya. Kenapa bisa jadi kosong seperti ini? Kang Mas jangan meremehkan Kang Mas. Mungkin saja dia lakukan semua ini untuk sebagai syarat mengasah kesaktiannya. Oh? Oh? Sial! Belum kita mendapatkan senjata saktinya, dia sudah mati. Apa itu? Ini sebuah peta Kang Mas. Di sini menunjukkan kalau di sini telah menyimpan benda pusaka. Bandawa, aku menuliskan surat ini untuk mencurahkan seluruh perasaanku kepadamu. Kamu pasti menganggapku sebagai perempuan yang tidak tahu malu, tidak tahu diri, yang selalu mengejar cintamu. Apapun anggapanmu, aku akan terima. Bandawa, tolong kamu pahami penderitaanku. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk Pangeran Bentar. Aku juga sudah berusaha untuk bisa bahagia menjadi istrinya. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa menderita. Tidak ada lagi yang bisa aku harapkan dari Pangeran Bentar. Bersamanya, semua impianku untuk bisa menjadi seorang ibu harus aku kubur dalam-dalam. Aku tidak akan mungkin bisa mendapatkan keturunan darinya. Karena dia lelaki yang mandul. Aku tidak bisa, Bandawa. Aku tidak bisa. Biar bagaimanapun, aku ini juga seorang perempuan. Aku juga memiliki impian untuk menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan seorang anak dari rahimku sendiri. Aku mohon, Bandawa, tolong bantu aku. Bantu aku untuk melepaskan diri dari pernikahan yang membuatku menderita. Sejak dulu sampai saat ini, cintaku pada Bandawa tidak akan pernah bisa berubah. Selamanya, aku akan selalu mencintaimu, Bandawa. Selamanya. Pergilah ke Kurawan dan pastikan Bandawa menerima surat ini. Ingat, ini surat rahasia. Jadi jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Kalau ada yang tahu, aku akan meninggal kepala. Baik, Kanjeng. Pergi. Ada apa, Pangeran? Kenapa kamu mencekikku? Kenapa kamu bilang? Kamu tidak tahu apa salahmu, ha? Aku tidak tahu, Bentar. Apa ini? Apa ini, Laksmi? Apa tidak cukup? Kamu memberitahu Kebawina tentang kelemahanku. Apa tidak cukup? Kamu mempermalukan aku di depan semua orang, Laksmi. Bahkan kamu tidak bisa menjaga rahasia suamimu sendiri. Kamu sudah mempermalukan aku, Laksmi. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kamu menginjak-injak harga diriku lagi, Laksmi. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali lagi. Kamu tidak perlu mengusir. Aku bisa pergi sendiri. Dan terima kasih. Karena akhirnya kamu mengerti juga perasaan. Memang inilah yang aku mau dari dulu. Apa maksud ucapanmu tadi? Aku tidak perlu menjawab. Kamu pasti ngerti maksudnya.
Sekarang lepaskan tanganku. Lasmi! Aku kurang ajar! Aku membencimu, Lasmi! Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membalas ya, Lasmi! Hancur, hancur semuanya! Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada yang kuharapkan lagi di sini. Ini semua gara-gara Lasmi. Dia sudah menghancurkannya. Lihat saja. Aku pasti membalasnya. Pasti. Kurang ajar. Berani sekali kamu datang ke wilayahku. Tunggu. Aku datang ke sini untuk menawarkan kerjasama. Bukan untuk mencari gara-gara denganmu. Omong kosong. Kamu harus mati di tanganku sekarang juga. Lepaskan. Atau apa? Aku bisa saja membunuhmu kalau aku mau. Ingat, kedatanganku kemari untuk menawarkan kerjasama. Kalau kamu membantuku, aku juga akan membantumu untuk membalaskan dendammu kepada Laksmi. Bukan hanya itu. Sebagian wilayah Kurawan dan Manguntur akan kuberikan padamu. Kita akan menjadi penguasa yang tidak terkalahkan. Aku tidak butuh bantuan. Aku bisa melakukannya sendiri. Masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi sayang, kamu menolak kerjasamaku. Baiklah, kalau begitu aku pergi dari sini. Tunggu. Apa kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku? Tentu saja. Aku sangat yakin dengan bantuanmu kita bisa mengalahkan Manguntur dan Kurawan. Baiklah, aku setuju. Tapi dengan satu syarat. Aku ingin kamu membawa kekasih Bandawa, Narirati kepadaku. Bagaimana? Kamu sanggup? Baiklah, itu hal yang sangat mudah bagiku. Apa kamu bilang? Kamu diusir suamimu? Iya, Paman. Dia marah. Dan dia menuduhku menyebarkan kelemahannya itu. Jadi aku minta Paman mengizinkanku kembali lagi ke Manguntur. Laksmi, bagaimanapun juga, kamu masih istri Pangeran Bentar. Menurut Paman, lebih baik kamu pulang. Dia sangat membutuhkan dukungan kamu. Pulanglah kamu. Tidak, Paman. Aku tidak mau pulang. Lebih baik aku mati daripada harus ke sana lagi. Tapi Laksmi... Cukup, Paman. Kalau Paman tidak mengizinkan aku tinggal di sini, tidak apa-apa. Aku akan cari tempat lain. Tapi jangan paksa aku untuk kembali ke sana. Mau kemana kamu? Aku mau mencari tempat lain untuk tinggal. Tunggu, Laksmi, tunggu. Jangan salah paham. Paman bukannya tidak mengizinkan kamu tinggal di sini. Silakan. Kamu boleh tinggal di sini, sesukamu. Benarkah? Paman mengizinkanku tinggal di sini. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Oh iya, Paman. Tadi waktu aku kesini, aku melihat banyak sekali prajurit yang berlalu lalang dengan wajah panik dan tegang. Apa yang sudah terjadi? Kamu benar, Laksmi. Dan keadaan semakin genting dengan hilangnya 3 dayang sekaligus. Bagaimana mereka bisa hilang? Dan siapa ketiga dayang itu, Paman? Narirati, Kanti, dan Parwati. Pantas saja aku tidak melihat Bandawa. Pasti dia sedang mencari Narirati. Tolong, Paman. Jangan halangi aku. Aku mau bertemu dengan Bandawa. Tidak, Lasmi. Paman tidak mengizinkan. Tapi, Paman. Tolong, Lasmi. Turuti Paman sekali ini saja. Kamu sekarang menjadi tanggung jawab Paman. Paman tidak ingin kalau Pangeran Bentar sewaktu itu datang, kamu tidak ada di rumah. Tolong. Paman tidak ingin terjadi peperangan lagi. Pahami itu. Aku sudah menyerahkan dia kepadamu.
Kamu bebas melakukan apa saja kepada dia. Tapi ingat, janjimu untuk membantuku merebut Kurawan dan Manguntung. Tenang saja, Respati. Aku pasti akan menepati janjiku. Ampun Kanjeng, apa yang dimaksud Kanjeng Biakta tadi? Dan kenapa hamba diserahkan pada Kanjeng? Apa yang sebenarnya Kanjeng berdua rencanakan? Sudahlah, Rati. Kamu tidak usah menghiraukan apa yang dibilang oleh Biakta. Sebentar lagi kamu akan menjadi milikku. Apa maksud Kanjeng dengan menjadi milik Kanjeng? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kamu akan menjadi alat untuk membalas dendam pada Laksmi dan Bandawa. Pengawal, bawa dia ke kamar. Baik, Kanjeng. Kanjeng, Kanjeng, Kanjeng. Dwi Pangga, Rati. Mana Rati? Dwi Pangga. Cepat katakan. Kemana Biakta membawa Rati? Kami tidak tahu. Rati. Kamu mau kemana? Dwi Pangga, jangan tinggalkan kami. Rati, kamu tidak boleh ke sana. Jangan bodoh, kamu tetap di sini. Biung, tapi ini kesempatan kita untuk kabur, Biung. Aku tidak mau di sini lagi, aku tidak tahan, Biung. Sudahlah, kita harus tetap di sini. Kemana lagi? Aku harus cari Rati. Rati. Sepertinya itu suara Kamas Dwi Pangga. Rati. Kamas tidak apa-apa kan? Dimas, tolong selamatkan Rati, Dimas. Biakta membawanya. Bagaimana bisa? Rati dibawa oleh Biakta. Ceritanya panjang, Dimas. Cepat cari dia. Aku takut terjadi sesuatu pada Rati. Tapi apa Kamas tahu kemana Biakta membawanya? Cepat, Dimas. Cari Rati, jangan pedulikan aku. Dimas, cari Rati, jangan pedulikan aku, Dimas. Hei, Jalai, tolong, tolong. Gawat, bagaimana ini? Aku tidak mungkin melawan mereka semua. Bisa-bisa mereka tahu kalau sekarang aku bisa menguasai Kanuragan. Tolong, tolong. Ada apa? Gadis-gadis itu coba kabur. Mau lari kemana, Ran? Kamu tidak bisa lari dari sini. Pengawal, cepat tangkap dia. Tolong, Kanjeng, lepaskan hamba. Lepaskan hamba. Melepaskanmu, Ran. Jangan mimpi kamu. Aku tidak akan melakukan. Aku kan sudah bilang, kamu adalah alat untuk membalas dendam. Karena Bandawa sudah membuatku terhitung dan dilecehkan oleh istriku sendiri, Laksmi. Karena dia, Laksmi tidak menganggapku sebagai suami. Untuk itu, aku akan membuat Bandawa merasakan apa yang aku rasakan dengan menodai kekasihnya, yaitu kamu, Rati. Hamba sama sekali tidak menyangka Kanjeng bisa mengatakan hal seperti itu. Sadarlah Kanjeng, sadar. Apa yang Kanjeng lakukan ini hanya akan mencemarkan nama baik Kanjeng saja. Aku tidak peduli. Tidak peduli, Rati. Asalkan aku bisa membalaskan semua dendam di hatiku pada Bandawa. Kanjeng sudah benar-benar keterlaluan. Hamba tidak akan membiarkan Kanjeng melakukan hal ini. Cepat bawa dia ke kamar dan kunci rapat-rapat. Ayo. Kanjeng. Tulangnya tinggal anda, membuka tutup mudah, pakai lera-lera, sapa ada, dan sapa seras,
tolong. Krishna, tolong! Krishna! Ada apa, Laras? Ada raksasa yang mengejarku. Raksasa? Di mana? Bagaimana ini? Aku harus segera keluar dari sini. Krishna! 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 Tolong aku, keluarkan aku dari sini! Krishna! Krishna! Kamu yakin Kansa tidak apa-apa? Tentu saja. Kansa sekarang berada di tempat yang paling aman di dunia. Kesana. Aku punya keyakinan, Kang Mas. Ke arah. Tidak. Aku yakin ke arah timur. Di peta ini menunjukkan kalau pohon itu ada di sana. Sana. Kang Mas, yakin. Gua ini sepertinya serem sekali. Aku yakin kami kalau di gua ini banyak binatang buasnya. Kamu jangan banyak bicara. Kamu itu sudah ditakdirkan untuk mengikuti kemanapun aku pergi. Sekarang ikuti aku. Ayo. Di mana? Sama kelelawar ketakutan seperti itu. Bagaimana kau bertempur di medan perang?
Pusaka ini hanya bisa dimiliki dengan ajian gelambang. Bopo, Kamandanu, buat apa kamu bawa pengkhianat ini? Tolong Bopo, jangan seperti ini. Kang Mas Bibangga terluka parah. Dia butuh pertolongan Bopo. Bopo tidak peduli dia sakit parah atau tidak. Bawa dia pergi. Bopo tidak ingin melihat wajah pengkhianat ini. Bopo, ampuni aku, Bopo. Aku mohon. Aku tahu aku telah mengecewakan Bopo. Tapi tolong Bopo ampuni aku. Aku tidak akan mengulangi. Bopo, aku minta maaf. Aku harus segera pergi dari sini. Rati dalam bahaya. Jadi tawan oleh biang. Rati, siapa Rati, Ger? Maafkan aku, Bopo. Aku tidak bisa menjelaskannya. Waktuku sempit. Aku harus segera mencari Rati sebelum Biakta menyakitinya. Hati-hati, Ger. Mungkin ini adalah balasan Sang Hyang Widi atas perbuatan kamu. Kamu harus tanggung sendiri akibatnya. Kamu di mana sekarang, Rati? Yang benar-benar mengkhawatirkanmu. Terlebih kamu tidak membawa keris Segala Cakra. Yang takut sekarang kamu dalam bahaya. Laksmi, Paman begitu peduli pada Narirati. Padahal dia bukan siapa-siapa, Paman. Kenapa Paman begitu mencemaskan? Rati adalah dayang terbaik di Kadipaten ini. Dia sudah Paman anggap sebagai cucu sendiri. Jadi wajar kalau Paman mengkhawatirkannya. Aneh sekali. Aku rasa sikap Paman ke Narirati sudah sangat berlebihan. Tidak usah. Kamu secantik ini, Rati. Apa yang sebenarnya Kanjeng inginkan dari hamba? Kamu masih bertanya apa yang aku inginkan. Aku sudah bilang padamu. Aku ingin kamu jadi milikku, Rati. Jadi bersiap-siaplah. Tunggu sebentar, Kanjeng. Hamba tahu, Kanjeng hanya ingin menyakiti Bandawa. Kalau memang Kanjeng menginginkan, hamba ingin membuat penawaran. Penawaran? Iya, Kanjeng. Kanjeng boleh memiliki hamba, asalkan Bandawa benar-benar tidak datang untuk menolong hamba. Dengan begitu, nama baik Kanjeng juga tidak akan tercemar, kan? Baiklah, aku setuju. Tapi awas, jika kamu macam-macam, aku tidak segan-segan akan memenggal kepala kalau kamu berani menipu. Aku kasih waktu sampai besok. Jika Bandawa tidak datang menolongmu, jangan harap kamu bisa lepas dari tanganku. Baik, Kanjeng. Hamba setuju.
benar-benar kejam. Dikit-dikit aku ditendang. Dikit aku ditendang. Kembali lagi ke ayam. Ah, itu dia ayamnya. Ayam jelek kalau akan membakarmu. Kansa! Kamu lagi. Kenapa sih kamu selalu mengganggu kesenanganku? Cepat kembalikan ayam itu. Aku harus mengeluarkan kalung jimat dari bopoku, dari dalam perut ayam itu. Kalau kamu hanya ingin mengambil kalung yang ada di perut ayam ini, kau tidak perlu membunuhnya. Kasihan dia. Kamu benar-benar terlaluan. Yang penting kan kalungnya keluar. Tuh, ambil kalungnya. Harus kamu akan kubalas. Dasar dompet, ternyata kamu ada di sini. Sekarang mana kalung bopo? Nih. Kok bau? Ya sudah, bopo mau pergi dulu. Pergi dulu. Bopo tega ya ninggalkan aku di sini sendirian. Nanti kalau aku kalah dengan Krishna, bagaimana? Itulah. Kamu itu selalu kalah saja sama Krishna. Kamu tidak malu apa? Ya sudah. Sekarang Bopo akan mengasih kamu cermin ajaib. Ini adalah cermin ajaib. Gunakan di saat kamu terdesak ya. Cermin ini akan mengurung orang-orang yang menyakitimu. Ini. Sambi, keluarlah! Aku mau bicara dengan kamu. Sambi! Kamu lagi. Mau apa lagi kamu? Apa kamu sudah menemukan Putri Manguntur yang asli? Belum. Aku tidak perlu lagi dengan Putri Manguntur itu. Aku perlu bantuanmu, Sambi. Bantuan apa? Aku ingin kamu mempertemukan aku dengan Tong Baji. Tong Baji? Iya. Kamu pasti mengenal. Dia itu terkenal pendekar sangat sakti di Pulau Jawa. Untuk apa kamu ingin bertemu dengannya? Untuk dengan keris ini bisa mengalahkan keris Gentala Cakra dan pedang naga emas. Keris ini hanya bisa digunakan jika kita menguasai ilmu gelambang bumi. Dan hanya Tong Baji yang bisa memiliki ilmu itu. Kalau aku bisa mempertemukanmu dengan Tong Baji, lalu apa keuntungannya untuk? Aku pasti akan memberikan kadipaten ini untuk. Bagaimana? Baiklah. Aku akan mempertemukanmu dengan Tong Baji. Tapi ingat di pangkat, jangan berani-berani kamu melalui aku. Karena aku tidak segan-segan menghisap darahmu sendiri. Iya, aku janji. Baiklah, aku akan membuatkanmu ramuan obat agar kamu cepat sembuh kembali, pulih seperti semula. Bu, saya permisi.
Terima kasih, Bopo. Bopo mengizinkan aku tetap tinggal di rumah dan memanggilkan aku tabib. Meskipun kamu sudah mengecewakan Bopo, tapi kamu tetap anak Bopo. Bopo tidak mungkin melihat anak Bopo sendiri terluka parah tanpa mendapatkan pengobatan. Bopo hanya ingin kamu tidak mengulangi kesalahan kamu lagi. Anggaplah ini semua pelajaran buat kamu. Dan hanya satu yang Bopo inginkan dari kamu. Kamu sudah diselamatkan Kamadanu. Jadi, kamu harus membalas kebaikan adik kamu itu. Jauhi Narirati. Jangan ganggu hubungan mereka. Aku tahu, Bopo. Dimas sangat mencintai Rati. Begitupun sebaliknya. Tapi cinta itu datang tanpa aku sengaja. Aku tidak bisa menahan gelombang cinta, Bopo. Jujur, Bopo. Aku pun ingin menghilangkan rasa cintaku pada Rati. Tapi aku tidak bisa. Rasa cintaku pada Rati terlalu besar. Aku yakin Dimas pun merasakan hal yang sama denganku. Maafkan aku, Bopo. Kakang, aku bahagia sekali. Tapi kebahagiaanku ini belum lengkap karena tidak ada putri kita di sisiku. Aku ingin sekali dia bisa merasakan kebahagiaan ini. Dia pasti akan senang sekali karena dia akan mempunyai adik. Aku mohon, kamu mencari putri kita dan bawa ke sini ke dekatku. Kenapa kamu diam saja? Apa mungkin ada masalah? Tenanglah, Padmini. Sama sekali tidak ada masalah. Sebaiknya kamu jangan berpikiran yang macam-macam. Itu bisa berpengaruh buruk untuk janinmu. Tapi aku mohon, tolong kamu mencari putri kita dan bawa dia ke dekatku. Aku mohon. Sekarang istirahat. Maafkan aku, Padmini. Aku sudah membohongimu. Tapi aku sekarang belum bisa mengatakan padamu kalau Narirati itu adalah putri kita. Dan pada saatnya nanti, aku pasti akan mengatakan semua itu padamu. Saat ini dia entah di mana. Byakta sudah menculiknya. Tapi aku berjanji padamu, Padmini. Aku akan mencari putri kita. Aku tidak akan membiarkan Byakta menyakiti putri kita. Ilmu sudah semakin meningkat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kekuatanku. Ini saatnya aku merebut kembali Kadipaten Manguntur. Aku pastikan sebelum matahari terbit, Kadipaten Manguntur sudah berada di tangan. Rasakan kamu, Krishna. Emangnya enak terkurung dalam cermin? Kansa, keluarkan aku dari sini, Kansa! Enak saja. Kamu itu pantasnya dikurung di dalam itu, Krishna. Jadi kamu tidak ganggu aku lagi. Aku mohon, Kansa, keluarkan aku dari sini. Kansa! Untuk menaklukkan dan mengeluarkan kesaktian Kristi tidaklah mudah. Perlu semedi 1 malam tanpa makan, tanpa minum, dan tidur. Tapi kalau kamu berhasil dalam semedi itu, tubuhmu akan menerima ilmu dariku.
Tapi kalau kamu tidak berhasil, nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Bagaimana? Kamu siap? Baik, aku siap menanggung semua akibatnya. Kalau begitu, ikut aku. Tunggu dulu, kawan. Aduh, kawan nekat sekali. Kau sama terjadi apa sama kawan? Aku tidak mau bertanggung jawab. Diam! Ini bukan urusanmu. Krishna! Krishna! Di mana ya? Krishna! Krishna! Kemana ya? Hari ini aku belum lihat Krishna sama sekali. Tidak biasanya dia hilang begitu saja. Sampai-sampai kambing pun tidak ada. Jangan-jangan Krishna lagi sama Kansa. Kansa kan sering menjahili Krishna. Kansa tidak ada. Berarti dugaanku benar. Aku yakin Krishna bersamanya lagi. Krishna? Laras? Ya ampun Krishna. Kenapa kamu berada di cermin ini? Kansa mengurungku. Kansa benar-benar keterlaluan. Selalu saja membuat ulah. Ternyata kamu ada di sini, Laras. Kasiannya Krishna di dalam cermin itu. Kansa, kamu nakal sekali. Cepat keluarkan Krishna dari cermin ini. Kembalikan cerminku. Tidak. Laras, awas! Kamu nakal sekali, Kansa. Lihat saja nanti kamu pasti akan dapat ganjaran. Kansa benar-benar keterlaluan. Dia sudah mengurung Krishna ke dalam cermin. Kita harus membantu mengeluarkannya. Tapi bagaimana caranya? Mungkin kita harus memecahkan cermin itu. Cermin itu dilawan dengan cermin. Aku pernah mendengar ceritanya. Wah, kamu benar juga. Cermin berlawan dengan cermin. Tunggu dulu ya. Ini cermin biungku. Sekarang aku bisa menolong Krishna dengan cermin ini. Akhirnya kamu keluar juga, Krishna. Krishna! Kamu benar-benar curang! Lihat saja kalau aku keluar dari cermin ini. Ayo baca mantranya. Pat, pat, lipat, menyimpang garis jepung. Tembus tepung. Kajian yang tadi apa ya? Aku jadi lupa. Pikir saja sendiri, Krishna. Kajiannya apa? Aku udah Laras pergi dulu ya. Kamu baik-baik di cermin. Krishna, tunggu. Kajiannya apa? Krishna. 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 Laksmi, apa yang kamu pikirkan? Bersabarlah. Setiap kehidupan pasti punya permasalahan.
Tidak peduli dia seorang putri atau rakyat biasa. Kalau Sang Yang Widi sudah menggariskan kehidupanmu seperti itu, kamu tidak bisa menolaknya. Saat ini pun Paman yakin Raden Bentar akan tersiksa hatinya dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan. Lalu apa yang harus aku lakukan, Paman? Aku tidak mungkin kembali ke sana begitu saja. Baiklah, Paman akan menemuinya, berbicara dengannya, dan meminta dia untuk menjemputnya. Hormat Kanjeng Temenggung Kebawinara. Tolong panggilkan Pangeran Bentar. Aku mau bicara dengan dia. Maaf Kanjeng Temenggung, tapi saat ini Kanjeng Pangeran Bentar sedang tidak ada di Kadipaten. Pangeran Bentar tidak ada di Kadipaten ini. Lalu kemana dia? Kasihan sekali Dayang di Kadipaten Manguntur itu yang bernama Narirati. Semalaman ia disekap oleh Kanjeng Pangeran dan dijadikan selir. Apa yang kalian katakan? Hormat kami, Kanjeng. Katakan, kemana Pangeran Bentar membawa Dayang? Maaf, kami benar-benar tidak tahu kemana Pangeran Bentar membawa Narirati pergi. Tidak mungkin. Cepat katakan. Cepat katakan. Maaf, kami benar-benar tidak tahu. Sudah. Kurang ajar. Kemana Pangeran Bentar membawa Rati? Maaf, Kawas. Aku harus tetap berjaga-jaga agar Kamas di Banggara tidak gagal dalam sepertinya. Dia harus benar-benar memusatkan pikirannya. Tenang, Kawas. Aku akan menjaga Kawas supaya Kawas berhasil semedinya. Tidak akan seekor nyamuk pun menyentuh Kawas. Kawas harus tetap mengucapkan. Ada penyusup. Ayo. Ternyata ada di Kadipaten ini. Kalau begitu aku harus menyelamatkan keris saja. Biasa.
Mahkota ini dan Kadipaten Manguntur menjadi milik. Kembalikan mahkotaku. Kembalikan. Tidak, aku tidak akan menyerahkan mahkota ini. Hanya menunggu. Baik. Serang. Rebut mahkotaku. Cepat. Kalian jangan campur, atau kalian semua akan mati. Aku tepung kalian. Jangan dengar omongannya. Serang. Sekarang tinggal kalian pilih. Ikut aku atau mati. Aku akan merebut kembali mahkota itu. Ikut aku. Bangun. Biasa. Mahkotaku. Mahkota ini dan Kadipaten Manguntur menjadi milik. Biasa. Kembalikan mahkotaku. Kembalikan. Tidak, aku tidak akan menyerahkan mahkota ini. Hanya menunggu. Baik. Serang. Rebut mahkotaku. Cepat. Kalian jangan campur, atau kalian semua akan mati. Aku tepung kalian. Jangan dengar omongannya. Serang. Sekarang tinggal kalian pilih. Ikut aku atau mati. Aku akan merebut kembali mahkota itu. Ikut aku. Bangun. Sebaiknya Kanjeng jangan terlalu banyak makan. Beristirahatlah. Bagaimana aku bisa istirahat di tempat seperti ini? Ini semua gara-gara Piakta. Dia telah merebut mahkota dan kadipatenku. Aku tidak bisa tinggal diam dalam keadaan seperti ini. Aku harus merebutnya kembali. Maafkan hamba Kanjeng. Hamba tidak bisa membantu Kanjeng. Hamba tidak berani menentang Kanjeng Piakta. Sekali lagi hamba mohon maaf. Hamba mohon diri Kanjeng. Saya apa itu? Jangan kamu semua karena gagal sama dia. Akhirnya tiba juga saatnya.
Dipangkara, sekarang semedimu sudah selesai. Bukalah matamu. Bagaimana? Apa semediku sudah berhasil? Kita lihat nanti saja. Sekarang kamu ikut aku. Sekarang kamu cobalah keris pusaka itu. Baik. Dipangkara, sekarang kamu telah menguasai kesaktian keris itu. Dan keris itu sudah milikmu seutuhnya. Hebat! Kang Mas benar-benar hebat. Aku yakin Kang Mas bisa merebut Kadipaten Manguntur dari Kang Mas Kepawinarang. Tentu saja. Bertahun-tahun aku mengharapkan kekuasaan itu. Sekarang sudah menjadi genggaman. Dipangkara, sekarang kamu rebut Kadipaten Manguntur itu untuk kami. Tunggu dulu. Ingat janji kalian untuk membagi kekuasaan kepada kami. Kalau sampai kamu melanggarnya, keris itu yang akan membunuhmu. Aku rasa itu adalah syarat kita. Kamu mendapat kesaktian keris itu dan kami mendapatkan kekuasaan. Iya. Tentu saja. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa mereka berkumpul di sana? Biakta. Wahai rakyatku yang dicintai, aku tahu kalian saat ini bingung terhadapku. Aku Biakta. Mulai saat ini, aku yang memimpin Kadipaten Manguntur. Kami tidak setuju. Kanjeng Kepawinara adalah tumenggung yang sah di Kadipaten ini. Kami tidak butuh orang asing untuk memimpin Kadipaten ini. Orang asing? Tumenggung kamu? Dengar, siapa yang menentangku, dia harus mati. Sekarang tinggal kalian pilih. Ikut aku atau mati. Kami tidak setuju. Kanjeng Kepawinara adalah tumenggung yang sah di Kadipaten ini. Kami tidak butuh orang asing untuk memimpin Kadipaten ini. Orang asing? Tumenggung kamu? Dengar, siapa yang menentangku, dia harus mati. Sekarang tinggal kalian pilih. Ikut aku atau mati.
Kenapa begitu lama membeli obat? Apa Bopo tidak tahu kalau sedang sakit? Gawat, ini gawat. Ada apa Bopo? Kenapa Bopo begitu panik? Biakta sudah kembali menguasai Manguntur. Apa? Dari mana Bopo tahu? Bopo melihat sendiri saat dia mengukuhkan kepemimpinannya di hadapan masyarakat Manguntur. Lalu, bagaimana dengan nasib Kanjeng Tumenggung Kebawinara? Entahlah, Bopo sangat mengkhawatirkan hal itu. Semoga saja Biakta tidak menyakiti Kanjeng Tumenggung Kebawinara. Bopo harus segera ke Kurawan melaporkan masalah ini. Bopo! Bopo! Aneh. Kenapa Biakta bisa begitu cepat kembali menguasai Manguntur? Tapi ini kesempatanku untuk kembali ke sana. Akhirnya Biung, kita kembali ke istana ini lagi. Iya Parwati, kamu benar. Sejak awal, Sang Yang Widi sudah menakdirkan kita untuk menjadi kaum ningrat. Ya kan? Iya. Aku ini kan putri Manguntur. Tidak ada yang bisa menghalangiku masuk ke istana ini. Iya, kamu benar. Siapa yang bilang kamu putri Manguntur? Kanjeng. Romo, semakin dibiarkan, Biakta semakin merajalela. Ampun Kanjeng, kita harus segera bertindak. Kita tidak bisa membiarkan Biakta terus menguasai Manguntur, karena dia akan membuat kerusakan lebih banyak lagi. Kamu benar Anggareksa. Biar aku sendiri yang akan menghadapi Biakta. Ampun Kanjeng, sebaiknya jangan. Kalau Kanjeng yang bergerak, itu bisa membahayakan keadaan Kurawan. Kalau begitu biar aku saja. Bopo ikut kamu, Ger. Maaf Bopo, sebaiknya Bopo tetap berada di belakang untuk membantu Kanjeng Respati menjaga keamanan di Kadipaten. Pergilah Kamandanu. Bawa pasukan untuk melawan kejahatan Biakta. Daulat Kanjeng. Pasukan siap! Siap! Lapor Kanjeng. Bandawa dan pasukannya ingin menyerang Manguntur. Rupanya berdebah itu sudah bosan hidup. Baiklah. Apa yang harus kami lakukan Kanjeng? Apa perlu para prajurit menghadang di perbatasan? Tidak perlu. Cukup aku saja yang menghadapinya. Aku akan menyambut kedatangannya. Aneh, kemana para prajurit Manguntur? Jangan-jangan ini hanyalah jebakan Biakta. Kalian jangan lengah, tetaplah berada di sini. Baik. Selamat datang Kamandanu. Selamat datang Kamandanu. Jangan basa-basi. Cepat serahkan kembali Kadipaten Manguntur ini kepada Kanjeng Kebawinara. Kamu sudah merampas hak orang lain. Orang lain? Siapa yang merampas hak orang lain? Kamandanu, coba kamu pikirkan sekali lagi. Apa aku merampas hak orang lain? Itu sudah jelas. Itu cuma anggapan kamu saja, Kamandanu. Tapi coba kamu tanyakan kepada Respati. Apa dia tidak melakukan hal yang sama dengan aku juga putra dari Dana Diaksa. Sebagai saudara kembar, aku juga mempunyai hak untuk menguasai Kadipaten Kurawan. Tapi apa yang kudapat? Dia mengambil semuanya dariku. Karena kamu sudah banyak melakukan kejahatan dan mencelakai orang lain. Omong kosong. Aku tidak akan pernah mengembalikan Kadipaten Manguntur ke tangan kalian. Iya.
dengar semuanya. Jangan ada yang ikut campur. Ini adalah keputusanku dengan Kamandan. Mundur kalian. Tubuhku tidak bisa bergerak. Tidak usah kaget, Komandan. Kamu sudah terkena jurus besi. Untuk sementara, kamu tidak bisa bergerak. Kali ini aku akan memaafkan kalian. Sampaikan kepada Respati, walaupun dia mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menggempur Manguntuh, semua itu akan sia-sia. Pergilah kalian. Pergi! Aku Byakta tidak bisa dikalahkan. Aku yakin dengan pedang naga emas, Pandawa akan berhasil mengalahkan Byakta. Dan Manguntuh akan kembali ke tanganku. Benar, Kanjeng. Dan sekarang Tuan Pandawa tengah berhadapan dengan Kanjeng Byakta. Jangan mimpi kamu, Inara. Pandawa maupun para ksatria lain tidak mampu mengalahkanku. Sedangkan naga emas, Kris Gentala Cakra, tidak akan bisa membunuhku. Jadi hapus impianmu untuk merebut kembali Kadipaten Manguntuh. Tutup pintunya. Lasmi, sekarang menyerahlah. Aku bisa memberikan posisi yang bagus untukmu. Aku tidak mau. Lebih baik aku mati daripada harus bekerja sama dengan. Dasar keras kepala. Apa kamu tidak berpikir betapa menggiurkan tawaranku ini? Walaupun tawaranmu itu menggiurkan, tapi aku tetap tidak akan menerimanya. Sampai kapanpun, aku tidak akan berada di pihakmu. Aku akan berada di pihak Pandawa. Rupanya cintamu terhadap Kamandanu tidak juga luntur. Baiklah, kalau begitu kamu ajak Kamandanu bergabung bersamaku. Aku akan memberikan posisi terbaik untuk dia sebagai panglima terbaikku. Kamu jangan menghayal. Mana mungkin Pandawa mau bergabung bersamamu? Apalagi pada kejahatan. Justru dia yang akan membunuhmu. Baiklah, cobalah. Bunuh aku kalau bisa. Aku tidak akan bisa mati.